Maka A plus dan A min pada kondisi persamaan diferensial ini itu juga mengacu ke akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Ini akar-akarnya. Oke. Jadi sekarang saya bisa menuliskan D minus A plus D minus A min kerja pada Y sama dengan 0. Ya, dimana A plus dan A min adalah ini. Jadi asal kita tahu apa itu nilai A2, A1, dan A0, maka kita tentunya secara prinsip bisa mencari apa itu akar-akar dari A plus dan A minnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Anda lihat, sebelumnya Anda bisa lihat bahwa posisinya ini tidak saklek ya. Saya bisa pindahkan A plusnya di sini dan A minnya di situ. Jadi sama saja, tidak berbeda. Selama A2, A1 dan A0 adalah konstanta, maka posisi ini bisa Anda pertukarkan. Itu tidak berlaku kalau A2, A1 dan A0 tidak konstan. Oke. Oke. Nah, jadi gini. Saya akan menyebutnya ada dua sudut pandang ya dalam mencari solusi persamaan diferensial biasa order 2 linear. Sudut pandang pertama, sudut pandang yang formal, matematis formal. Sudut pandang kedua, sudut pandang yang praktis. Saya akan membahas yang formal dulu, lalu setelah itu saya akan membahas yang praktikal. Intinya keduanya sama, ekivalen. Ini cuma cara kita memandang aja. Saya akan membahas yang formal untuk menjelaskan bagaimana atau bahwa sebenarnya mencari solusi persamaan diferensial order 2 ini bisa menggunakan metode-metode yang kita gunakan ketika mencari solusi persamaan diferensial order 1. Bagaimana itu? Anda lihat ini. Jadi D tadi adalah operator, maka D min A min dan D min A plus juga adalah operator. Jadi sekarang saya punya dua buah operator yang bekerja pada fungsi Y dan hasilnya harus sama dengan 0. Oke? Nah, kalau saya asumsikan atau kalau saya definisikan D minus A minus bekerja pada Y, Anda punya operator D min EX dikurang suatu konstanta bekerja pada suatu fungsi. Tentunya akan menghasilkan fungsi yang lain, ya kan? Jadi ini suatu fungsi baru. Saya namakan fungsinya adalah fungsi U. Dan ingat, tidak ada yang saklek dengan posisi A plus dan A min di sini. Anda bisa pertukarkan, ya. Jadi di sini U di sini juga bisa Anda definisikan sebagai D minus A plus bekerja pada Y. Tidak masalah, oke? Tidak harus selalu D minus A min. Nah, kalau sudah seperti ini lalu apa? Lalu artinya sekarang saya punya D min A plus bekerja pada bekerja pada U. Bekerja pada U sama dengan 0. Ya kan? Anda lihat ini adalah persamaan diferensial biasa order 1. Kalau saya tuliskan secara eksplisit, maka ini tidak lain daripada U aksen, karena D besar adalah D per dx, jadi bekerja pada U jadi U aksen. U aksen dikurang U aksen dikurang konstanta A plus dikali U ini sama dengan 0. Ini persamaan order 1 ya, PDB order 1.
U itu sendiri memenuhi kondisi D dikurang A minus bekerja pada Y sama dengan 0. Sorry, sama dengan U maksud saya. Karena U itu definisinya ini. Ini artinya apa? Ini adalah PDB orde 1 juga. Ini adalah Y aksen dikurang A minus kali Y sama dengan fungsi U. Apa artinya ini? Artinya adalah, kalau Anda lihat, saya ingin mencari solusi persamaan diferensial biasa orde 2 sebagai berikut. Oke? Dengan mendefinisikan operator derivatif, maka persamaan diferensial biasa orde 2 ini bisa saya reduksi menjadi persamaan aljabar, persamaan kuadrat. Ya. Secara prinsip, Anda selalu bisa mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Akar-akar yang saya namakan A plus dan A min. A plus dan A min itu diberikan oleh ini. Oke? Setelah itu, setelah saya tahu A plus dan A min, maka persamaan awal saya tadi itu dapat saya pecah dua, menjadi dua buah persamaan diferensial biasa orde 1. Apa saja? Pertama, persamaan terhadap U. Ini. Anda bisa integralkan ini dengan mudah, nanti kita bahas, tapi intinya adalah kita sudah membahas mengenai teknik mencari solusi persamaan ini. Solusinya adalah U sebagai fungsi X. Sekali kita dapat solusi U, apa yang kita lakukan? Kita masukkan solusi U tersebut ke sini. Kita fitkan solusi U tersebut ke persamaan yang kedua. Dari situ, Anda bisa gunakan faktor integrasi. Ya, yang sudah juga kita pelajari. Ya, ini Anda gunakan teknik separasi variabel, ini faktor integrasi. Dari sini, saya dapat solusinya Y sebagai fungsi X. Jadi, kurang lebih itu step-stepnya. Yang mau saya tekankan adalah, di sini Anda ingin mencari solusi persamaan biasa, persamaan diferensial biasa, orde 2. Ya, orde 2. Dengan alur yang kita lakukan, saya bisa memecah persamaan diferensial biasa orde 2 menjadi dua persamaan diferensial biasa orde 1. Jadi tadi awalnya saya punya satu persamaan diferensial biasa orde 2, satu PDB orde 2, ya. Ada satu buah PDB, tapi ordenya 2. Saya bisa mereduksi satu PDB orde 2 tersebut menjadi 2 PDB orde 1. Paham ya? Ini adalah 2 PDB orde 1. Dan kita sudah tahu solusi dari PDB orde 1 seperti apa. Maka secara prinsip, saya bisa selesaikan mencari solusi U, dan pada gilirannya, setelah U didapat, saya bisa mencari solusi Y. Oke? Itu alur berpikirnya, algoritma berpikirnya. Ya. Nah, di sini saya akan mencoba membahasnya secara formal. Secara formal artinya apa? Artinya saya akan meninjau kasus umum bentuk ini tanpa saya spesifikasi dulu A2-nya apa, A1-nya apa, A0-nya apa. Sehingga nanti saya bisa dapat A plus dan A minusnya secara umum, kita integralkan, baru kita dapatkan solusi Y-nya. Tentunya Y di sini solusinya akan tampak agak complicated karena memang A0, A1 dan A2-nya tidak saya spesifikasi dulu. Nanti setelah kita dapatkan solusi formal seperti itu, baru kita ambil contoh, dan dari situ Anda bisa melihat secara praktis bagaimana metode ini bekerja. Oke, nah ini saya bersihkan dulu. Oke, bagaimana caranya? Jadi, pertama, jadi sekarang
satu PDB order 2 ini tereduksi menjadi 2 PDB order 1. Ya. Berarti kita harus mencari solusi PDB order 1 ini 2 kali. Pertama untuk yang ini, kedua untuk yang itu. Kita cari untuk yang U dulu, ya kan? Karena PDB yang Y itu butuh fungsi U. Fungsi U didapat dengan mencari solusi persamaan yang PDB yang pertama. Jadi, sekarang saya punya U aksen minus A plus U sama dengan 0.